memang Pak seakan-akan koyo Gusti Allah nyembah Gusti Allah, tapi itu sebetulnya adalah sifat kodimnya Allah. Kodim nang kodimi dewi, pujinya nang pujinya sendiri. Dan ini memang sebagai apa namanya sifat jaiznya Allah. Pertanyaannya, apakah di posisi itu salah satu tanda bertemu Allah? Ini pertanyaannya. Ketika saat sholat di situ, masa sih Gusti Allah nyembah Gusti Allah? Kalau jenengan iki masih ada dan terasa yang mengatakan mosok sih si nyembah Allah itu Allah, manakala munculnya dari keakuan hati kita, maka belum. Tapi kalau munculnya itu bukan dari keakuan kita, maka itu ya itulah yang disebut tajalli. Apa tajalli? Menetapkan semua itu keakuan keingsunani Gusti Allah mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet waktu kula salat niku nate berusaha untuk khusyuk. Padahal saya sendiri khusyuk itu belum dong seperti apa khusyuk itu. Dan saya berusaha untuk khusyuk dengan mengingat Allah, tapi kok kayaknya susah. Akhirnya kalau kan udah sering mendapat ilmu ini, jadi kalau yang khusyuk, saya itu nggak bisa khusyuk. Orang saya itu makhluk, jangankan khusyuk, sholat pun saya sebenarnya nggak bisa. Maka saya tinggalkan tentang khusyuk itu, udah biarlah semuanya Allah. Pertanyaannya adalah, apakah itu termasuk nafsu saya meninggalkan mau khusyuk nggak jadi itu Gus. Terus yang kedua, tentang keterangan Gus Mukhlasan tadi tentang roh dan Allah, apakah roh itu termasuk Allah Gus? Dan cekal semantem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran hati akan diri makhluk, yang diri makhluk itu tidak punya daya upaya untuk khusyuk, untuk melakukan apapun, sehingga jenengan tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan sholat khusyuk, terus daya upaya meninggalkan untuk tidak khusyuk. Apakah ini, pertanyaannya, apakah ini bersumber dari nafsu? Jawabannya gini, kalau jenengan sudah sadar hati kalau diri ini makhluk tidak bisa apa-apa, maka nafsu itu sudah tidak bisa masuk dalam hati. Faktulu anfusakum, sudah dilemahkan oleh Allah. Karena kesadaran sudah jenengan ada dalam hati jenengan. Itu bukan termasuk makhluk. Itu bukan termasuk nafsu. Khusyuk itu piye toh Pak? Maksudnya khusyuk, satu sisi hati sampean ini sudah tidak lagi mengakui kalau sholat itu sholatku. Loh, ngaten niki. Ibadahku, bukan. Ku hamba sudah nggak ada. Tapi sholati, inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadahku, kune balik nang urip. Inilah khusyuk. Berarti sudah tidak ada pengakuan. Bahasa syariat gambaran wong khusyuk, ati iki wis lali urusan dunya. Wong syariat. Jadi ketika saat jenengan meninggalkan, lawang jenengan sudah sadar makhluk gak bisa apa-apa, maka itu bukan nafsu.
berarti yang meninggalkan itu juga Allah sendiri. Pun itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah roh itu Allah? Kula tulis nih, Mas Ihsan. Iki prosesnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saiki proses wa inna ilaihi rajiun. Ruh sak lebete ruh boten pun kersane. Sak lebete ruh itu ada nur makrifat. Sak lebete nur makrifat. Kok nur makrifat? Rasa dulu. Sak lebete roh itu ada rasa. Rasa iku ihsan atau iman ihsan. Sak lebete iman ihsan itu ada urip atau Allah. Pun sak lebete ati sampean itu kan ada rasa. Rasa itu iman. Iman yang dimaksud di sini adalah ihsan, iman yang benar. Sapa ya sing gerakno si A? Apabila ati sampean iku merasakan Allah, hadirnya Allah di situ, ya iku urip, maka rasa sampean sudah benar. Sak lebete rasa itu ada cahaya utawa nur makrifat, iku tujuane ati sampean sing gelap tadi sangka Allah peteng asale, sebabnya peteng klebon urusan makhluk iku ditekakno nur makrifat, cahaya iku ben ilang petenge. Nek wis petenge ilang, nyatalah Allah utawa urip. Sekarang inilah proses wa inna ilaihi rajiun iku nama rohfana, nama rasa juga fana, nama nur makrifat ya fana, nama Allah ya fana. Nama apa? Pun ngeten mawon. Aku tak gambar ngeten, sampai namanya apa? Macem-macem. Ono sing ngarani wilus, undi-undi, gambar ndok, nul, wis terserah. Tapi ketika saat pundi gosok imam, Masya Allah. Apabila ini sudah tiada, saya pun kulo hapus. Nama apa? Wonten nama? Apabila ruh nama nur sedaya wong Jawa ngarani kosong. Gak bisa nyebut ini sampai apa ya. Makanya kalau sering iki lho, sampai ini asli golek ini iki lho, nemu iki lho. Justru di dalam kekosongan iki al-haq, di dalam kekosongan itu berisi. Sampai ngerti lawa kelelawar nopo kok metune dalu, mibere kok malam, siang hari tidak mau, karena didesain Allah mripate lawa niku mboten kados mripat jenengan. Lawa justru nek mlebu alam gelap iku padang, nek mlebu alam sing penuh cahaya niku malah peteng. Beda toh mbek jenengan ya, kebalikane. Artinya apa? Ati sampean
nek sik ana gambare makhluk peteng. Jangan gambare makhluk lho ya. Peteng. Isone ilang gambare makhluk sing metengno ati. Mohon maaf. Harus dikosongno. Iso kosong, Gusti Allah nyalakno nur makrifat. Terus mungkin nek wis gelape ilang, nyoto sejatine urip iku, yaiku Allah Subhanahu wa taala. Lah cara untuk kesitulah disebut uzlah kholwat dengan wirid zikir pun titik kuncine ilmu tauhid sing gak ono yang tidak ada ujungnya ya wonten mriku. Kau belis nggih ngaji nggak ada habisnya, kesimpulannya alamak ludik ya apa nek cara basa Mojokerto niku jeketek. Apa jeketek ya? Ya wis ya lama ngene tok. Ngoten. Bapak Ibu, jadi roh itu nanti apakah iku Allah? Tak jawab. Tergantung jawab kula. Nek jawab kula belum memfanakan nama-nama makhluk. Kalau sudah fana semuanya bukan, yaitu al-haq. Jawabannya wonten surat napa? Surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Aku. Maksudnya Allah ya aku. Janganlah kau sembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Aku sopo? Yo aku sejatine urip mau. Iku akan nyata manakala cahaya makrifat sudah dinyalakan Allah dalam hati, dan cahaya akan menyala setelah jenengan iki membuka mata kolbun berupa zikir tadi. Zikir akan bisa jenengan lakukan setelah jenengan dipahamkan ilmu tentang zikir tadi. Berarti ilmu tauhid itu mari ilmu praktek istiqomah baru nyala cahaya makrifat, baru nyoto wujude Gusti Allah. Disebut peteng nyun sewu menurut kelelawar itu adalah orang-orang yang sudah hatinya mengosongkan cahaya kudu hilang nanti. Lah cahaya yang dimaksud di sini adalah duniawiyah. Jadi makanya jenengan pun heran nek ono lowo kalau ada kelelawar keluar malam nggak ketabrak-tabrak, itu karena memang nggak ada penghalang miturut lowo. Nek menurut sampean justru peteng itu jadi penghalang. Wes niku ada di dalam surat An-Nur ayat 35. An-Nur ayat 35. Ya ibaratnya kayak lawa. Wis pingin dadi mata lawa apa mata menungso. Karepe jadilah mata lawa. Sebab mata lawa itu akan nyoto wujud sejatine urip. Sampean semerap gedong biskup. Semerap nggih? Nek sakniki kita sik wonten gedong biskup. Wingking jenengan mburi sempan niku wonten cendela cilik. Tempatnya proyektor. Di dalam proyektor itu ada kelis. Gambar-gambar kelis itu akan nyata di layar apabila di gedung itu lampune penonton dimateni kabeh. Dipateni kabeh. Baru ada cahaya yang menyentrong bersinar sampai ke layar.
ketika cahaya itu sampai ke layar, kok ya sing muncul gambar. Ayo, gambar tekondi ku. Gambar dari mana? Ternyata dari kelis yang ada di dalam proyektor. Artinya apa, Pak? Ini gundul kula niki. Cek ISIS. Masalah dulu sudah pernah rambut panjang sak bokong, saiki pun digundul mawon. Ngeten. Di dalam hati jenengan iku ada buku catatan takdir perilaku sampean kalih kula. Di dalam lauhil mahfud, artinya hati sampean itu punya kehendak. Kehendak itulah kelis. Contoh, jenengan wau di rumah punya karep kehendak mau ngaji. Oke, iku kelis. Dan kelis itu di dalam hati sampean atau dalam proyektor. Bisa nih gambar iki nyoto dadi takdir atau gambar ini di layar, maka perlu cahaya. Kalau gedung bioskop, cahaya itu dihasilkan dari genset setrum yang digerakkan oleh minyak zaitun berupa solar. Terserah sekarang penggeraknya itu berupa apa. Akhirnya dinamo ini mumet gitu, muncullah satu setrum, akhirnya setrum masuk di dalam proyektor, akhirnya proyektor itu membawa cahaya, yang cahaya itu membawa gambar di kelis tadi. Terus terjadilah di layar itu. Lah, layar itu adalah takdir. Ketika hati sampean iki punya karep, Gusti Allah nggawa karep iku lewat cahayane, jenengan iki dituntun sampai tekan kene, dituntun Allah sampai di sini. Lah ketika sudah di sini, inilah nyatanya gambar sing wonten di hati jenengan. Berarti kekarepan buku catatan itu bisa diubah. Kekarepan kehendak jenengan bisa tidak ke sini, dirubah, entah dengan sebab jenengan tekan dalan ditelepon garwane, anakmu loro, mulai gak sida, berarti nang rumah sakit. Tapi kalau namanya takdir mboten saged. Kalau sudah di sini mungkin nggak bisa dirubah. Namanya takdir. Kalau kodok buku catatan ikut tasik diubah bisa. Lah yang bisa menganda sendiri, bahasa saya hanyalah Allah. Hidup yang ada pada diri Anda sendiri itulah Allah miturut pandangan saya, bukan memandang jenengan makhluk. Sudah tak pandang jenengan itu adalah Allah. Yes. Jadi pertanyaan apakah ruh itu makhluk ataukah Allah, tinggal saya menjawab, jikalau dari isi proses ya makhluk Pak. Tapi kalau jenengan sudah di akhad, ya saya katakan wahwa al-haq, dia adalah al-haq. Al-haq itu kebenaran yang esa. Berarti sinten ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang maha esa. Kalau sudah di situ kan sudah nggak ada nama. Hati susah aku nyebut, tak sebut Allah iku berarti si ono sebutane, nek masih menyebut berarti belum sejatine. Wis ben gampang sejatine urip ing mungguh wong Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi maksudnya bukan nama makaten. Jadi betul roh itu sejatine asline itu adalah Allah. Nama roh itu epok-epok. Jikalau kita sudah di ahad, kalau belum tetap roh itu adalah makhluk mekaten.